sore itu adalah sore yang paling dinantikan dalam kehidupannya. Karena di sore itu Hanjolah hendak akan menikahi seorang gadis yang dicintainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat tingkat kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita hari ini berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan cinta, bulan yang penuh dengan ampunan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Allah yang Maha Cinta. Dan Allah akan cemburu tatkala ada di antara hamba-hambanya yang jauh mencintai makhluknya Allah, makhluk ciptaannya Allah dibanding mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang senantiasa menitipkan kita keimanan, nikmat iman yang menjadi salah satu tiket yang kemudian kita hari ini perjuangkan untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam, marilah kita sama-sama curah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lingkar kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih menitipkan kepada kita iman hingga hari ini. Kita atas izin Allah mudah-mudahan senantiasa melaksanakan shaum Ramadan sampai kemudian nanti kita bisa berbuka dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini di tausiah yang singkat ini, izinkan saya untuk berkisah tentang seorang sahabat yang namanya begitu harum. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita agar kita semakin mencintai Allah dan mengorbankan apa yang kita miliki hanya semata-mata dalam rangka untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya cinta itu butuh pengorbanan. Maka tatkala kita hari ini mengaku bahwa kita cinta kepada Allah, kita rindu kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah, maka bukti apa yang telah engkau perbuat untuk membuktikan cintamu dan besarnya kerinduanmu kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini datang dari seorang pemuda yang bernama Hanjolah. Mungkin sebagian di antara kita pernah mendengar kisah ini. Kisah seorang yang kemudian dia menjadi orang yang sangat dibanggakan oleh kaumnya karena namanya begitu harum di kalangan para sahabat. Kisah ini bermula suatu ketika di sore hari, pemuda bernama Hanjolah hendak akan menikahi seorang gadis yang dicintainya. Di mana hari itu, sore itu adalah sore yang paling dinantikan dalam kehidupannya. Karena di sore itu Hanjolah hendak akan menikahi seorang gadis yang dicintainya. Maka pada hari itu, hari Madinah menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi Hanjolah. Hari-hari di mana kemudian dia bisa bertemu dengan seorang gadis yang dicintainya, seorang gadis yang dirindukannya. Maka atas izin Allah, kemudian keduanya disatukan dalam ikatan pernikahan. Sampai kemudian Hanjolah melewati satu malam bersama istrinya, hingga datang waktu subuh tiba. Disitulah Hanjolah harus membuktikan cintanya. Apakah dia akan berdiam diri dengan istri yang dicintai dan baru dinikahinya, atau dia akan beranjak menuju Allah Subhanahu wa taala ke medan jihad.
Karena pada waktu itu, di pagi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman pada waktu itu untuk berangkat ke medan jihad, membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Hanzalah dengan penuh semangat dia menyempurnakan kecintaannya untuk menuju Allah dan Rasulnya. Sampai kemudian Hanzalah lupa untuk mandi. Dia berangkat dalam keadaan junub menuju medan perang dengan penuh semangat meskipun dia harus meninggalkan seorang istri yang dicintainya. Sahabat lingkar kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagaimana kita ketahui bahwa perang Uhud menjadi perang yang sangat luar biasa sengit. Perang yang kemudian mengisahkan begitu banyaknya para sahabat yang gugur menjadi seorang syuhada di medan Uhud. Maka Hanzalah menjadi bagian di antara para sahabat yang hari itu gugur di medan Uhud. Sampai suatu ketika para sahabat-sahabat yang lain, dia mencari jasad-jasad sahabat yang gugur di medan Uhud. Dia menemukan seorang jasad, itu jasad Hanzalah yang berlumuran dengan darah. Tapi sahabat terheran-heran tatkala dia menemukan jasad Hanzalah. Jasadnya dipenuhi dengan air yang mengalir dari ujung rambut sampai dahinya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kisah tersebut, mendengar peristiwa tersebut, Rasul kemudian bersabda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan Hanzalah dimandikan oleh para malaikat di antara langit dan bumi dengan air embun yang berada dalam bejana-bejana perak. Masya Allah, kisah Hanzalah ini memberikan hikmah yang sangat besar kepada kita tentang bagaimana kemudian kita mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia rela meninggalkan istri yang dicintainya. Dia rela meninggalkan wanita yang baru saja dinikahinya untuk menyempurnakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Dan orang-orang yang beriman itu teramat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat lingkar kebaikan, ini menandakan betapa Allah adalah zat yang harus paling kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang paling harus kita keutamakan dalam kehidupan kita. Karena mencintai Allah akan melahirkan kerinduan. Mencintai Allah akan merindukan ketaatan. Mencintai Allah akan menghadirkan sesuatu yang terus kita ingat dalam kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh Hanzalah. Cintanya kepada Allah teramat besar. Cintanya kepada Allah begitu mengorbankan seluruh jiwa dan raganya sebagai bukti kecintaannya. Dan itulah juga yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang-orang yang selama ini mungkin mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mencintai Allah, maka cinta itu perlu adanya pembuktian. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah dengan mengikuti apa yang telah Allah perintahkan dalam kehidupan kita dan menjauhi apa yang telah Allah larang dalam kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ketika kita berkata kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa kata Allah? Kita senantiasa harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan kita mencintai Allah adalah dengan cara mencontoh Nabi. Apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita, apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Lalu tatkala kita mencintai Allah dan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, begitu maha cintanya Allah kepada kita. Maka menjadi kewajiban bagi kita hari ini, ma'asyiral muslimin, untuk jauh mencintai Allah melebihi kecintaan-kecintaan kita kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Karena demi Allah, jangan sampai kita mencintai makhluk ciptaan Allah melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah menghadirkan Ramadan ini untuk menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertakwa, menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang senantiasa cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, senantiasa mengingat Allah dan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita, memberkahi puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.